saya mohon ya, pikirkan dengan sungguh-sungguh harus set up komisi digital Pak Pusaka. Pak Pusaka sudah punya komisi wanita, sudah punya komisi pria mungkin, punya komisi lansia, komisi anak-anak. Kenapa tidak punya komisi digital? Karena digital ini menjadi hub and spoke. Kan? Dengan adanya komisi seperti ini, saya berharap yang paling penting adalah ada strukturnya lebih dahulu dan kemudian ada orang-orangnya. Jadi anak-anak muda bisa terlibat atau saya. Selama ada struktur, ada anak-anak muda dengan budget yang kecil pun nanti anak-anak muda bisa memulai dengan media sosial, kan? Dengan akun Instagram, dengan Facebook, dengan YouTube, itu dimulai dengan free. Dan otomatis ini salah satu hal yang pertama bisa dilakukan. Of course, kalau gereja itu sudah pada tahap kedua, bisa mulai dengan bagaimana mikirkan websitenya. Karena membangun website, updating website, itu sudah membutuhkan biaya yang lebih besar. Dan sudah pasti mereka memikirkan kontennya, konten yang kreatif segala macam, terus lama-lama sudah pasti membutuhkan beberapa peralatan yang semakin biaya besar. Tapi saya yakin ya, dimulai dengan struktur lebih dahulu, kan, para leader kan, dimulai dengan leadership, hamba-hamba Tuhan walaupun sudah senior gitu, jangan sampai lupa fokus kepada digital. Digital bukan sesuatu yang, itu sudah point of no return. Teknologi ini tidak akan berbalik lagi Bapak sekalian. Saya sendiri bersyukur, saya memiliki perusahaan namanya Frontier Group, ya, Bapak sekalian mungkin kenal, ada top brand ya. Dan selama 10 tahun terakhir saya juga melakukan transformasi digital, tidak mudah Bapak sekalian. Saya sendiri juga mengalami, saya punya experience seperti itu. Dan tidak merubah, paling tantangan terbesar adalah merubah mindset di para leadernya. Dan, jadi memang no choice. Kalau leader-leader tidak punya mindset, jangan berharap gereja itu bisa melakukan adopsi digital. Saya akan coba presentasikan selama 45 menit, dan kita kasih judul adalah 7 tantangan yang dihadapi gereja selama pandemi, dan juga kita sebut dengan alternatif solusinya. Saya berharap ini merupakan satu riset pendahuluan, nanti berbagai gereja bisa melakukan riset lebih lanjut. Bilang Research Center juga ingin melakukan satu riset lebih lanjut dari hasil ini, dan di tengah-tengah pandemi seperti ini, buat hamba Tuhan, buat majelis, kiranya berbagai data ini boleh jadi berkat, boleh menjadi inspirasi buat kita, bagaimana supaya kita tetap efektif dalam melakukan pelayanan, kita tetap melayani jemaat kita, dan setiap gereja justru di tengah-tengah pandemi ini bisa menjadi berkat yang besar buat ya. Oke, mari kita akan melihat beberapa slide. Saya minta tolong di-sharekan slide-nya, jadi Bapak sekalian. Oke. Mari kita lihat tantangan pertama ya. Mungkin karena yang ikut banyak. Baik, jadi Bapak sekalian. Jadi tantangan pertama, ya, mungkin di slide selanjutnya, ya, tadi saya sebutkan bahwa ini adalah hasil FGD, kan, harus diakuin selama pandemi ini, kan, sudah pasti yang menjadi challenge buat gereja adalah perpindahan anggota jemaat selama dan sesudah pandemi COVID-19 ini. Jadi ini saya dan Biar Research Center menempatkan ini sebagai tantangan pertama. Dari hasil FCD menunjukkan, di slide berikut ini, kita akan lihat ada beberapa realita daripada kenapa tantangan nomor 1 ini kita tuliskan seperti ini. Jadi harus diakuin tidak tersedianya ibadah live streaming di setiap gereja. Ini memang kita akuin tidak semua gereja di Indonesia, terutama gereja-gereja kecil, mungkin barangkali mereka menjadi satu challenge ya. Kemudian yang kedua adalah kemudahan untuk mengikuti ibadah streaming di gereja lain. Ya. Jadi banyak sudah pasti jemaat yang pegang remote atau dengan handphone, mereka mengetik ya dari satu gereja ke gereja lain, dengan gampangnya mereka bisa mengikuti live streaming ibadah dari gereja-gereja lain ya. Tapi of course yang nomor 1 sudah pasti akhirnya membuat jemaat-jemaat yang biasanya beribadah di gereja tertentu, karena memang tidak ada live streaming, karena gerejanya tidak siap misalnya, dan mereka mengikuti ibadah di gereja lain. Dan kemudian kalau kita lihat perpindahan mereka sudah pasti tergantung preferensi. Dan kita lihat preferensi pembelian saluran streaming ini nomor 1 lebih banyak juga tergantung dari beberapa hal. Dan popularitas pengkhotbah atau hamba Tuhan ya di dunia digital sangat mempengaruhi. Jadi hamba-hamba Tuhan yang sebelum pandemi ini mereka sudah biasa berkhotbah, mereka sudah biasa menyampaikan firman Tuhan, mereka punya kanal-kanal sosial media dan banyak dikenal. Justru selama pandemi ini biasanya
jemaatnya boleh dikatakan bertambah. Yang biasanya 200 misalnya bisa menjadi 500, dan beberapa hamba Tuhan yang memang tidak eksis, ya, tidak memiliki bahan-bahan firman Tuhan di dunia digital, most likely mereka akan kehilangan jemaat. Tapi bukan satu-satunya faktor. Faktor lain sudah pasti juga kesamaan aliran atau denominasi sangat mempengaruhi juga. Karena harus tidak bisa dipungkirin bahwa di Indonesia itu masih terjadi seperti itu, dan kemudian juga kualitas khotbah. Ini realitanya. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya bibitnya, even sebelum pandemi, Bilangan Research Center pernah melakukan survei. Dan survei ini kita lakukan di semester 2 di 2017 mengenai pertumbuhan gereja. Dan kalau kita perhatikan, faktor yang banyak mempengaruhi atau penyebab utama bertambahnya anggota jemaat di Indonesia, gereja-gereja yang bertumbuh, yang jemaatnya besar, ternyata memang 45% adalah perpindahan dari jemaat gereja lain. Sedangkan di kota sekitar 46%. Dan angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan anggota jemaat oleh karena faktor biologis. Jadi orang tua punya anak, anaknya masuk sekolah minggu, remaja, tetap di gereja yang sama, dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan perkawinan dengan agama lain atau konversi. Oleh karena itu nomor satu kita lihat jauh sebelum pandemi pun bibit di Indonesia banyak pertumbuhan gereja memang karena pindahnya jemaat dari satu gereja ke gereja lain. Maka selama pandemi dengan ibadah live streaming tidak mengherankan bahwa perpindahan ini kemudian menjadi lebih cepat. Dan mari kita lihat beberapa alternatif solusi untuk tantangan ini. Jadi pertama, sudah pasti hamba Tuhan atau majelis atau segenap pengurus kan, bisa melakukan pendataan dan perbaikan database. Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Mungkin banyak work from home, demikian juga banyak yang pelayanan di rumah. Bisa mengumpulkan bersama-sama majelis, mengumpulkan bersama-sama pengurus, ini kesempatan melakukan database. Saya yakin banyak sekali gereja-gereja di Indonesia tidak siap dengan database. Mereka cuma menghitung berapa yang jumlah yang jemaat yang hadir, tapi mereka tidak memiliki database yang memadai. Justru ini kesempatan yang sangat bagus, entah dengan spreadsheet ya, dengan Excel, atau memang beberapa gereja yang canggih bisa juga menggunakan apps. Ini kesempatan sekali dengan melakukan pendataan dan perbaikan database di seluruh dunia, atau startup e-commerce misalnya, entah Tokopedia, entah Traveloka, entah Shopee, dan startup yang lain, biasanya mereka sangat fokus dengan mendapatkan data handphone dan email kita. Karena dengan dua hal inilah yang membuat mereka bisa berhubungan dengan para konsumennya. Gereja pun harus melakukan pendataan. Ini kesempatan yang sangat baik memperbaiki diri. Kemudian yang kedua adalah mengadakan kelompok-kelompok persekutuan sebagai komunitas dan sekaligus meningkatkan kualitas interaksi antar jemaat, majelis, dan pendeta. Saya yakin banyak sekali gereja-gereja sudah punya kelompok-kelompok cell group misalnya, atau memiliki kelompok-kelompok pemuritan. Ini juga merupakan salah satu kesempatan agar jemaatnya tidak pindah gereja lain. Mengaktifkan kelompok-kelompok ini, mengajarkan mereka untuk membuat WA group, mengajarkan mereka untuk melakukan Zoom misalnya dengan kelompok-kelompok seperti ini salah satu cara. Kemudian yang ketiga adalah memberikan makanan rohani yang lebih sesuai dengan kebutuhan jemaat ya. Salah satunya tentu adalah persekutuan keluarga dan renungan harian yang berseri. Jadi ibaratnya seperti kenapa banyak orang di masa pandemi ini suka melihat sinetron berseri. Dan saya lihat misalnya di Netflix misalnya sinetron yang namanya sinetron Korea itu, wow, ratingnya sangat meningkat sangat tajam kan selama work from home. Jadi gereja-gereja selama pandemi ini supaya jemaatnya nanti setelah pandemi tetap stay, tetap beribadah di gereja yang sama, sangat penting sekali hari ini. Dan menyiapkan konten persekutuan keluarga. Dan juga kalau bisa membuat renungan berseri, sehingga ada engagement, sehingga terus-menerus mereka ingat dengan gereja masing-masing, dan mereka tentu akan beribadah di gereja yang semula pada saat seperti itu. Dan kenapa konten persekutuan keluarga, Bapak sekalian? Nah, di slide berikut ini, hasil survei dari Bilangan Research Center, ya, yang ketiga, di slide berikutnya adalah, ternyata pada waktu kita melakukan survei di Januari 2019, Bilangan Research Center menemukan, di Indonesia ini, 2 dari 3 keluarga di Indonesia itu tidak melakukan persekutuan keluarga. Hanya sepertiga yang melakukan persekutuan keluarga. Itu pun tidak rutin setiap hari. Ada yang beberapa kali dalam seminggu. Jadi kita masukkan sebagai keluarga yang sudah melakukan persekutuan keluarga. Sedangkan 2 dari 3 keluarga
tidak melakukan persekutuan keluarga. Maka tidak mengherankan sebenarnya merupakan satu kesempatan yang indah, kesempatan yang baik selama pandemi ini, dengan gereja benar-benar fokus kepada menyediakan konten-konten persekutuan keluarga, dan berseri sudah pasti lebih baik. Ini salah satu alternatif solusi untuk agar setiap jemaat itu tetap loyal dengan gereja masing-masing. Dan survei yang lain menunjukkan, saya mau tampilkan waktu survei pertama generasi muda Kristen di Indonesia. Nah, di Indonesia ini, anak-anak muda mengatakan bahwa 73% mereka kenal Tuhan Yesus karena orang tua. Dan maka kalau ingat data ini, mestinya gereja dan bisa menggunakan data ini untuk mendorong persekutuan keluarga selama pandemi, selama work from home. Dan 10% atau 11% ya tepatnya, dan banyak orang-orang percaya Tuhan Yesus karena pendeta. Memang perbedaannya adalah kalau yang percaya, yang bertobat, menerima keselamatan karena hamba Tuhan, pendeta, biasanya loyalitasnya lebih baik ya. Biasanya kedalaman daripada spiritualnya juga lebih baik ya. Tapi kita lihat 73% adalah angka yang sangat besar di Indonesia, anak-anak terima Tuhan Yesus karena orang tuanya. Tetapi hanya 23% orang tua yang dianggap baik. Maka hampir sama dengan persekutuan keluarga tadi ya. Hanya 1 di antara 3 keluarga yang melakukan persekutuan keluarga. Hanya 23% orang tua yang dianggap baik membimbing anak-anak, orang tua yang membimbing terutama juga dalam hal kerohanian, dalam hal sekolahnya dan sebagainya. Tapi disebut dengan orang tua yang caring terhadap anak-anaknya, ternyata persepsi anak muda Indonesia hanya sekitar 23% saja. Nah, inilah tantangan yang nomor 1. Kita masuk ke tantangan kedua adalah ketidaksiapan gereja dengan teknologi. Nah, apa hasil daripada FGD kemarin? Realitanya kita lihat, hasil daripada FGD kemarin ternyata beberapa gereja memang tidak bisa melakukan ibadah online ya. Dan 1 mungkin karena sebagian juga tidak tahu caranya sederhana, meski infrastruktur mendukung. Jadi selama itu mereka juga tidak fokus kepada digital, tidak ada komisi digital di gerejanya, tidak melibatkan anak-anak muda untuk melakukan pelayanan digital. Atau kedua, gereja tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu, terutama di kota-kota kecil. Atau ketiga, infrastruktur tidak mendukung, memang tidak ada internet, tidak ada listrik, dan sebagainya. Dan ini merupakan realita yang ada. Dan kalau kita lihat ada beberapa data sekunder yang lain ya, di next berikut ini kita lihat nanti ya. Jadi solusi alternatifnya untuk tantangan kedua ini adalah sinode bisa bekerja sama dengan gereja yang sudah menguasai dan menggunakan teknologi untuk mengadakan pelatihan. Saya lihat kemarin di bulan April, di bulan Mei, ini sudah terjadi. Banyak sinode kemudian dengan gesit, mereka cepat, kemudian mendorong gereja-gereja yang belum mampu, belum tahu caranya, adakan pelatihan. Ini salah satu yang paling gampang. Tapi kalau ada juga sinode dari hasil FGD menunjukkan, terutama sinode yang kesukuan misalnya, rupanya mereka juga sinodenya tidak memiliki kemampuan, apa yang bisa dilakukan? Bisa juga kolaborasi dengan gereja lain yang sudah mengadopsi teknologi serupa. Jadi mereka bisa belajar live streaming, bagaimana menyambungkan dengan YouTube misalnya, atau live streaming dengan menggunakan Zoom misalnya, atau bahkan beberapa gereja bisa live streaming juga kalau gerejanya ternyata banyak remaja pemudanya dengan menggunakan Instagram Live ya, atau menggunakan Facebook ya. Berbagai cara yang mulai dari sangat murah atau cara yang agak complicated bisa dilakukan, bisa melakukan kolaborasi. Tentunya tergantung dari komposisi jemaatnya dan kesiapan gereja dalam teknologi. Dan yang ketiga sudah pasti, kan, hari ini bicara teknologi kita perlu memperdayakan jemaat muda yang paham teknologi. Maka hamba-hamba Tuhan yang sudah senior, yang sudah 50 plus ya, mungkin yang sudah tidak terlalu familiar dengan teknologi, hari ini harus melibatkan anak-anak muda. Mereka lah native di dalam hal teknologi. Mereka ketika sudah hidup di dunia, sudah terbiasa dengan teknologi, sudah digital. Mereka yang berusia 20-30 biasanya sangat mudah paham dengan teknologi. Dan sudah pasti ini merupakan cara terbaik. Memang kan, buat mereka yang tidak memiliki internet, ini menjadi tantangan yang besar buat kita. Mari kita lihat data sekunder berikut ini, Bapak sekalian. Di bulan Januari 2020 misalnya, Hootsuite mengeluarkan data seperti ini. Kalau Bapak perhatikan dari total penduduk Indonesia yang 270 juta, kan, penetrasi internet kita adalah di 64%. Jadi ada 175 juta orang terhubung dengan internet, baru 64%. Nah, maka kalau kita perhatikan, memang tidak punya problem terutama kalau tinggal di Jakarta dan di Pulau Jawa.
Jumlah orang Kristen di Jabodetabek misalnya sekitar 7,5-7,6%, sedangkan di Jawa Barat misalnya sekitar 1,8%, di Jawa Tengah juga 1,8%, di Jawa Timur sekitar 1,7%. Jadi Bapak sekalian memperhatikan di Jawa sudah pasti hampir semuanya bisa terhubung internet. Cuman problemnya apakah gereja punya ibadah live streaming atau tidak. Kalau punya, mereka akan ngikutin. Sekarang problem terbesar pasti adalah gereja-gereja yang di luar Pulau Jawa, ya, karena penetrasi internet yang cuma 64% di seluruh Indonesia dan mayoritas juga di Jawa. Jadi penetrasi internet di berbagai belahan seperti di Sumatera, Kalimantan, segala macam, mungkin barangkali angkanya di bawah 64%. Maka tidak mengherankan dari hasil FGD kemarin ada satu gereja kesukuan yang gerejanya itu sekitar 1.500 gereja, tersebar di beberapa tempat di Indonesia, tapi fokus ke provinsi tertentu yang kebetulan internet penetrasinya sangat rendah, maka cuma 20% saja dari 1.500 cabang gerejanya dia bisa melakukan ibadah live streaming. 80%-nya tidak terhubung dengan internet. Kita tahu kalau kekristenan di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, cukup banyak mereka tinggal di rural. Kita tahu bahwa ada 3 provinsi yang jumlah Kristennya dari total penduduknya lebih dari 50%, yaitu Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Sedangkan yang di atas 25% adalah Maluku, NTT, dan Sumatera Utara, itu di atas 25%. Jadi penduduk Kristennya punya persentase cukup besar. Nah, tempat-tempat ini memang harus diakui mereka masih beberapa tinggal di rural area. Oleh karena itu, ada beberapa provinsi yang sampai 30%, 40%, atau bahkan 50% mereka tidak terjangkau oleh internet. Itu satu tantangan buat gereja tentunya. Tapi memang pada saat seperti ini, apa yang mereka bisa lakukan, pasti mereka menggunakan teknologi lama, entah telepon, entah masih menggunakan kunjungan pribadi dengan menerapkan social distancing. Ya. Dan kemudian, saya mau lanjutkan tantangan yang ketiga, Bapak sekalian. Ya. Dan kalau pertama tadi adalah mengenai perpindahan jemaat selama ibadah streaming ini, tantangan kedua karena masalah teknologi yang tidak semuanya bisa mendapatkan akses. Yang ketiga adalah jemaat merasa tidak ada engagement dari gembala atau pendeta. Dan dari hasil FGD kemarin juga dikemukakan. Maka kalau kita lihat realitanya dari hasil FGD, di slide berikutnya adalah memang adanya perubahan ibadah di gereja menjadi online, menyebabkan relasi yang tadinya intens menjadi berjarak. Dan juga kadang-kadang pemberian renungan dari gembala atau pendeta tidak secara otomatis dianggap oleh anggota jemaat sebagai sapaan pastoral. Kan? Gembala atau pendeta tidak mengetahui kondisi pertumbuhan iman dan spiritual jemaat. Jadi kemarin fokus group discussion menunjukkan banyak ketua-ketua sinode, hamba-hamba Tuhan merasa ini satu challenge. Kan? Tidak adanya engagement dari gembala dan pendeta, dan mereka khawatir pemupukan spiritualitas ke depan dan kedalaman spiritual daripada jemaatnya mungkin barangkali tidak bisa dimonitor. Dan kalau tidak bisa dimonitor, sudah pasti menjadi tantangan buat mereka untuk memelihara iman mereka, memelihara kehidupan kerohanian mereka, dan sebagainya. Nah, di slide berikutnya mari kita lihat beberapa alternatif solusinya Bapak sekalian. Dan pertama sudah dari BRC kita melihat, dan dari hasil BRC, dari hasil FGD, kan. Dan alternatif solusi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendalaman Alkitab melalui media online seperti Zoom atau Google Meet. Ini kesempatan yang besar, mungkin kalau cuma ibadah live streaming cuma seminggu sekali, ibaratnya mereka seperti nonton televisi, tidak ubahnya mereka nonton seperti YouTube, karena juga ada beberapa gereja ternyata tidak melakukan live streaming, tapi diganti dengan recording. Mereka melakukan recording lebih dahulu, dan kemudian jam tertentu mereka bisa akses ke YouTube-nya. Dan buat beberapa anak remaja, anak pemuda, yang biasa on demand, yang biasa melakukan self-expression, sudah pasti hal ini terasa kering, karena tidak ada bedanya antara ibadah online yang mereka ikutin dengan melihat YouTube. Ya. Ini menjadi tantangan kedua. Oleh karena itu, sangat penting sekali kan, bisa melakukan berbagai hal, seperti contohnya pendalaman Alkitab dengan Zoom, dengan Google Meet, dan sebagainya. Mungkin para majelis, kemudian juga kelompok-kelompok, ketua sel, grup misalnya, kelompok pemuritan, mereka bisa diaktifkan. Yang kedua, bisa juga melakukan dialog dengan kumpulan anggota jemaat melalui WhatsApp group misalnya, ya, ini salah satu sederhana, diaktifkan saja, ya. Hamba-hamba Tuhan, baik yang senior, baik yang junior, dan siapapun, mereka bisa diminta untuk membuat WhatsApp group dengan para jemaatnya, supaya sapaan pastoral, kan, supaya spirit ibadah yang tidak berjarak di masa lalu bisa digantikan dengan hal seperti ini. Karena ibadah online terasa tidak cukup.
Dan kemudian alternatif ketiga adalah bisa juga mengontak secara personal ya masing-masing keluarga jemaat dan menawarkan pelayanan konseling. Apalagi di tengah-tengah seperti ini kita tahu ada krisis ekonomi, ada banyak keluarga yang problem dengan ekonomi, PHK juga, atau mereka harus tinggal di rumah, mungkin diperkirakan mungkin sekitar bisa menuju angkanya sampai 10 juta ya. Dan kita tidak tahu skenario-nya kalau kemurahan Tuhan, mudah-mudahan di Indonesia pandemi berakhir, kita Juli sudah mulai agak normal ya. Kemudian kita diizinkan untuk beribadah misalnya di bulan Agustus, tapi kalau kita tidak tahu apa terjadi, kalau sampai terjadi second wave misalnya, karena kemudian ada kelonggaran, dan sudah pasti mungkin pandemi ini akan bisa semakin lama. Karena itu berbagai skenario ini, dan setiap gereja perlu sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri ya. Dan oleh karena itu engagement dengan jemaat untuk mengatasi tantangan ketiga ini sangat penting sekali. Jadi Bapak sekalian yang keempat ya, yang bisa diduga adalah kan, sebagian gereja mengalami kekurangan dana. Karena apa? Penurunan pemasukan sudah pasti karena kolektanya turun ya, baik persembahan rutin setiap ibadah hari Minggu atau persembahan lainnya. Dan dari hasil FGD memang ada beberapa realita kita temukan. Ketua Sinode dan beberapa hamba Tuhan yang terlibat dalam FGD ini mengatakan bahwa besarnya penurunan persembahan bervariasi. Untuk gereja-gereja yang kecil, penurunannya 50% sampai 80% ya. Apalagi kalau gereja-gereja tadi tidak bisa melakukan ibadah online ya. Sudah pasti sangat sulit sekali buat jemaatnya untuk memberikan persembahan. Buat gereja-gereja besar ya, kan ternyata 20% sampai 60% penurunan daripada kolektanya. Tentu saja di Indonesia ini ada juga gereja-gereja yang kolektanya sama atau bahkan tumbuh, tapi jumlahnya sangat kecil. Biasanya terjadi karena apa? Karena gerejanya siap dengan ibadah online dan hamba Tuhannya juga dikenal dengan di dunia digital, sudah punya sosial media yang sangat kuat, punya akun-akun atau kanal, punya banyak followernya, tapi jumlahnya kecil. Relatif sebagian besar mengalami penurunan 50% sampai 80% untuk gereja kecil dan gereja besar 20% sampai 60% ya. Sudah pasti penyebabnya adalah pendapatan jemaat sebagian turun ya. Sudah pasti, apalagi kalau kita perhatikan sebagian kena PHK, sebagian juga dirumahkan, sebagian juga mengalami pemotongan salary, atau sebagian juga merasa tidak yakin ya dengan pendapatan. Kemudian kesulitan teknologi untuk memberikan persembahan secara online. Kemudian juga beberapa gereja seperti tantangan nomor 1, memang sebagian mengikuti ibadah online atau live streaming di gereja lain. Nah, inilah beberapa penyebab kenapa penurunan kolektor. Nah, beberapa alternatif solusinya Bapak sekalian, di slide berikutnya adalah gereja bisa mempermudah jemaat untuk memberikan persembahan melalui digital payment. Ya, tergantung misalnya. Dan bisa juga dengan menggunakan m-banking. Sekarang banyak bank-bank besar sudah hampir semuanya punya m-banking. Anda juga bisa menggunakan menuliskan nomor akunnya, nomor rekening banknya, atau kemudian menggunakan QR code ya, atau menggunakan e-money, menggunakan OVO, menggunakan GoPay yang sederhana. Karena kalau kita perhatikan sudah lebih dari 100 juta ya orang terhubung dengan e-wallet seperti ini, dengan e-money ya, entah OVO, entah GoPay, entah Dana, atau entah link aja ya. Itu contoh-contoh e-money di Indonesia. Jadi gereja harus bergerak cepat kan, mulai mendigitalkan terutama dalam hal digital payment ya. Kemudian yang kedua adalah sinode bisa melakukan cross funding tentunya. Bersyukur kalau ada satu sinode yang cukup kuat, terutama gereja. Karena kalau beberapa sinode punya gereja di kota besar dan mereka bisa melakukan ibadah live streaming, fundingnya relatif masih turun, tidak terlalu banyak, ya, dan kemudian bisa melakukan cross funding. Tapi cara alternatif solusi ketiga adalah sudah pasti bisa melakukan penggalangan dana untuk disalurkan ke gereja. Seperti nomor 3 ini, saya yakin di masa pandemi ini Tuhan juga gerakan banyak jemaat semakin generous ya. Dan mereka bisa digerakkan, mereka diaktifkan menjadi kelompok-kelompok donatur misalnya, dan kemudian dananya bisa digalang, disalurkan ke gereja atau anggota jemaat yang membutuhkan. Jadi Bapak sekalian, tentunya alternatif solusi lain seperti melakukan efisiensi ya. Beberapa gereja mereka juga cut salary hamba Tuhan, dan, tapi tentu saja kasihan juga ya hamba Tuhan yang sudah mungkin income-nya tidak banyak. Bahkan dari hasil FGD juga menunjukkan ada beberapa sinode yang sudah sangat khawatir kalau ini terjadi untuk beberapa bulan. Kan? Mereka khawatir mengenai masalah apakah bisa menutup biaya operasional atau tidak ya. Kemudian tantangan kelima Bapak sekalian adalah sekolah minggu terabaikan. Memang FGD ini kita lakukan pada bulan awal April gitu ya. Jadi memang
Ini salah satu hal yang fakta terjadi. Jadi banyak sekali setelah 2 minggu atau 3 minggu pertama, banyak gereja-gereja yang tidak siap. Tapi saya yakin memang kondisinya berubah di awal Mei ini. Ya. Saya rasa gereja-gereja sudah mulai siap. Tapi kenyataan setelah minggu terabaikan. Realita dari hasil FGD menunjukkan adalah gereja memang kekurangan sumber daya untuk mengadakan ibadah online setelah minggu. Ya. Dan ibadah umum pun beberapa masih kedodoran. Ya. Maka tidak mengherankan setelah minggu itu tidak menjadi prioritas kan. Oleh karena itulah kesulitan juga untuk membuat konten yang menarik yang membuat anak dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir ya. Kalau ibadah online buat dewasa sangat gampang, mereka mungkin 1 jam atau sekitar 1,5 sampai 2 jam mereka masih bisa mengikuti ibadah online. Tapi buat anak-anak kalau tidak menarik 5 menit 10 menit sudah pasti menjadi satu tantangan. Dan ini tidak mengherankan, makanya sekolah minggu terabaikan terutama di bulan April. Saya berharap kalau Mei ini mudah-mudahan banyak gereja-gereja yang sudah bisa mengatasi terhadap ibadah sekolah minggu. Nah, Bapak sekalian, kalau kita perhatikan, yang menarik adalah ini. Tadi dikatakan anak-anak tidak mampu atau tidak tahan ya, karena tidak kreatif, konten-konten tidak baik. Kan? Ini contoh hasil daripada rating televisi di bulan April, Bapak sekalian, di bulan April ya, dari sumbernya dari Nielsen di Indonesia. Overall top TV program di Indonesia pertama Bapak sekalian. Ternyata sebagian besar orang nonton apa yang ditonton itu Indosiar, RCTI, SCTV misalnya dan MNC, dan sebagian besar orang dewasa ternyata nontonnya masih sinetron ya. Dan saya yakin untuk keluarga-keluarga Kristen pun sebagian juga terjadi. Rupanya setelah pada bulan April kehidupan juga back to normal ya. Habit lamanya sebagian suka sinetron masih nonton sinetron ya. Tapi secara overall, kan, ada banyak ribuan program di televisi, kemudian Nielsen mencoba membuat rating. Rating nomor 1 misalnya, yang 7,7%, itu artinya 7 dari 100 orang. Kan, mereka melihat program ini. Dan rupanya top 3 rating itu adalah program anak-anak. Jelas karena anak-anak itu tidak sekolah, ya, kan, tidak mengherankan, ditemani ibunya, kemudian nonton program ini. Kita lihat misalnya, kan, rating yang tinggi sampai di atas 7%, jadi beberapa TV juga senang sekali ya dengan work from home ini, sehingga apa yang nonton televisi jumlah lebih banyak, rating lebih banyak, jadi mereka berharap juga banyak yang beriklan. Kita lihat top 3-nya punya MNC, kan, adalah nomor 1 tuh, kita lihat contohnya ada Entong ya, kemudian juga buka puasa misalnya Upin dan Ipin, ya. Ternyata top 3 seperti ini. Jadi artinya ini juga mematahkan satu mitos bahwa anak-anak tidak tahan untuk misalnya mengikuti satu ibadah. Nah, maka pola pikirnya berarti adalah buktinya anak-anak bisa mengikuti program televisi dengan baik, dengan rating sangat tinggi. Nah, oleh karena itu fokusnya memang lebih banyak ke arah daya tarik. Makanya tantangan buat gereja, mudah-mudahan melalui pandemi ini Tuhan juga bisa menggerakkan supaya gereja-gereja semakin inovatif. Dan banyak guru-guru sekolah minggu harus mungkin berkolaborasi. Nah, kemudian membuat program-program sekolah minggu yang menarik sehingga membuat anak-anak betah. Buktinya, anak-anak betah nonton program-program televisi seperti ini. Bayangkan kalau seandainya sekolah minggu juga membuat program yang sangat kreatif, yang inovatif, yang disukai anak-anak, tentunya sebenarnya mitos bahwa anak-anak tidak tahan 1 menit, 5 menit. Karena apa? Tentu anak-anak tidak bisa beribadah, ibadah jemaat dewasa, di mana mendengarkan live streaming dan khotbah seperti itu ya Bapak sekalian. Nah, itulah lihat sekolah minggu terabaikan. Saya berharap ini menjadi satu pemikiran kita bersama. Oleh karena itu, alternatif solusinya adalah sinode atau wilayah regional mengadakan ibadah online rekaman untuk khusus sekolah minggu, sudah pasti. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama dengan penyedia konten sekolah minggu. Nah, saya berharap di Indonesia itu Tuhan kirimkan banyak lembaga-lembaga pelayanan yang betul-betul memikirkan bagaimana membuat ibadah sekolah minggu itu menjadi menarik, konten-konten yang kreatif ya. Karena di masa-masa pandemi ini ternyata banyak sekali anak-anak menggunakan game misalnya ya, penggunaan game juga meningkat banyak tajam oleh karena banyak game-game yang menarik ya. Tentu tantangan buat guru-guru sekolah minggu dan lembaga-lembaga yang fokus kepada sekolah minggu untuk membuat satu konten-konten yang menarik. Karena televisi bisa, kenapa gereja tidak mampu ya? Problemnya adalah inovasi dan kreativitas kita yang belum sampai ke sana. Mudah-mudahan pandemi ini memberikan dorongan yang besar buat guru-guru sekolah minggu. Saya yakin Tuhan sudah memberikan talenta, bisa semakin kreatif dan semakin inovatif. Ya. Kemudian yang ketiga adalah gereja membekali orang tua untuk membimbing di dalam rohani bagi anak-anak. Ini sekali lagi kesempatan yang sangat bagus, dan gereja juga memikirkan, orang tua inilah
beberapa bahan yang dimana Anda bisa membimbing anak-anak walaupun tidak ibadah sekolah minggu, justru kesempatan yang luar biasa mereka setiap hari bisa menceritakan dan membimbing anak-anak mengikuti atau mereka berganti posisi menjadi guru sekolah minggu di rumah ya. Saya yakin inilah kesempatan yang baik buat para orang tua ya, untuk punya anak-anak di mana anaknya pergi ke sekolah minggu. Mari kita lihat tantangan ke-6 Bapak sekalian. Nah, tantangan ke-6 adalah penginjilan tidak menjadi prioritas, sudah pasti. Dan di masa lalu ada banyak hal dan kemudian yang bisa kita lakukan, tapi social distancing ini dan work from home sudah pasti banyak beberapa program misi juga tidak menjadi prioritas ya. Jadi realitanya adalah adanya physical distancing ini membuat penginjilan atau program misi sulit dilakukan karena keterbatasan cara berkomunikasi secara personal ya, dan juga gereja lebih memusatkan sumber daya untuk memastikan semua anggota jemaatnya terlayani dengan baik. Maka tidak mengenakan, inilah hasil FGD yang diutarakan oleh Komisi Sinode dan hamba-hamba Tuhan ya. Dan mari kita lihat dari realita ini, kita lihat berbagai alternatif solusinya adalah Nah, pertama adalah membangun juga atau memperkuat kanal-kanal media sosial gereja. Makanya ini kesempatan yang sangat bagus gereja ya. Kan coba seandainya gereja itu punya berbagai kanal yang baik dengan adanya IG, ada Facebook, ada YouTube dan jumlah follower yang cukup baik, jumlah engagement yang cukup baik, sebenarnya buat gereja tidak menjadi masalah, justru kesempatan yang baik sekali. Mereka justru bisa menggiatkan untuk penginjilan, bisa memperkuat iman daripada jemaatnya atau orang-orang di luar jemaatnya bisa melihat melalui tontonan di media sosial ya. Ini buat gereja-gereja yang saat ini ya, yang mungkin berbagai media sosialnya atau websitenya misalnya ternyata belum aktif, ini kesempatan yang sangat baik Tuhan berikan selama pandemi ini, semua digital baik website maupun sosial media bisa kanal-kanalnya diaktifkan ya. Kemudian juga bisa menformulasikan strategi penginjilan serta membuat konten melalui media sosial ya. Buat teman-teman gereja yang sudah memiliki akun, dan Anda bisa bikin strateginya seperti apa. Bisa juga Anda lakukan dengan IG Live misalnya, terutama untuk menjangkau remaja pemuda. Bisa juga dengan Facebook Live hari ini, atau bisa menggunakan dengan Zoom misalnya, atau dengan media sosial lain, dengan YouTube misalnya. Anda bisa recording, kemudian bisa diposting di YouTube, dan kemudian gereja melibatkan diri di dalam kegiatan sosial ke masyarakat untuk membangun pelayanan misi holistik ya. Jadi ini kesempatan juga baik, kita bersyukur tadi 66% ternyata dari semua yang ikut Zoom ini sudah punya kegiatan sosial. Dan ini saat yang sangat bagus kita melakukan pelayanan misi yang secara holistik melalui kegiatan-kegiatan sosial. Ya, Bapak sekalian, yang menarik adalah nomor 1 dan 2. Kalau Anda, saya mau sharingkan data dari Hootsuite ini. Nah, ini data di Januari 2020, Bapak sekalian. Sebelum pandemi terjadi, kita lihat orang yang terhubung internet ya di Indonesia. Ini data di Indonesia, Bapak sekalian ya. Yang tadi sekitar 175 juta, masih ingat, orang terhubung internet, itu sekitar 8 jam mereka terhubung dengan internet, 8 jam. Dan kemudian, 3,5 jam itu terhubungan dengan media sosial. Ini sebelum pandemi, Bapak Ustaz. 3,5 jam mereka terhubung media sosial. Apalagi anak-anak remaja. IG, Facebook, YouTube, mendengarkan musik, main game, bisa sampai 5 jam per hari mungkin. Dan kemudian, orang yang, kalau kita perhatikan, angkanya juga 3 jam, mereka-mereka yang terhubung dengan messenger misalnya atau watching television ya, watching television kan, sekitar 3 jam adalah watching television. Kemudian mereka yang bermain dengan game ya cukup banyak, Bapak bisa perhatikan ya, 1,5 jam, yang mendengarkan musik 1,5 jam. Jadi kalau lihat data ini Bapak sekalian, kita lihat 8 jam terhubung internet ya, mungkin karena 8 jamnya tidur ya, kan, internetnya dimatikan. Kemudian sekitar 3,5 jam mereka pakai sosial media kan. Jadi kalau mereka itu sekitar 16 jam, 3,5 jamnya digunakan untuk sosial media, dan kemudian 3 jam ya watching televisi. Jadi sosial media sudah lebih besar atau lebih lama dibanding televisi. 1,5 jam untuk musik dan sekitar 1,5 jam untuk bermain game ya. Ini kondisi di Indonesia sebelum pandemi atau Januari 2010. Dan mari kalau kita lihat ya, ketika pada bulan April sekarang, data pada bulan April, apa yang terjadi? Menarik. Ini contoh kan, sosial media ya, ternyata penggunaan sosial media di seluruh dunia dan juga di Indonesia mengalami kenaikan. Kan? Anak umur sekitar 15 sampai 24 mengalami kenaikan sampai 58% Bapak sekalian. Sedangkan tadi yang menjawab umurnya di atas 50%, 50 tahun itu kenaikannya sekitar 32% yang ujung kanan. Sudah pasti ternyata
Yang paling banyak menggunakan media sosial itu anak-anak remaja dan pemuda yang usianya 15 sampai 24 sampai 40 ya. Dan yang naik paling banyak juga sama ya. Jadi kenaikan terbesar ternyata pada usia di angka 15 sampai juga 40 tahun itu relatif. Sebelum pandemi mereka banyak menggunakan media sosial, tapi selama pandemi ini masih ada kenaikan sampai 50%. Jadi Bapak misalnya bisa bayangkan kalau sebelum pandemi itu mereka 4 jam, kalau naiknya sampai 50%, jadi mereka terkoneksi dengan media sosial itu 6 jam, baik dengan IG-nya, dengan Facebook-nya, maupun dengan YouTube. Di seluruh dunia, memang Facebook masih nomor 1 ya, tapi di Indonesia, Instagram yang relatif cukup besar juga, terutama di kota-kota besar. Jadi Bapak sekalian, ini contoh sebenarnya kesempatan yang luar biasa buat Bapak sekalian, yang tidak punya kanal, bisa membangun kanal, memperkuat followernya, yang sudah ada sebenarnya tinggal memperkuat konten-kontennya. Ini kesempatan yang sangat bagus, justru malah penginjilan mestinya kan salah satu yang bisa diprioritaskan selama pandemi ini. Mudah-mudahan belum terlambat, melalui hasil FGD ini kita bisa mendorong gereja-gereja untuk melakukan penginjilan lebih intensif melalui teknologi digital seperti ini. Bapak sekalian, saya mau sharingkan misalnya. Dan ada satu pelayanan di mana saya terlibat, yaitu Bara Digital Ministry, Bapak sekalian. Bara Digital Ministry. Pada saat pandemi ini, kita kemudian beberapa tim, kemudian saya coba pimpin di Bara Digital Ministry, dan kemudian Tuhan berikan beban kepada saya untuk melakukan pelayanan di media sosial ini. Kebetulan ini salah satu penginjil kita, yaitu Tony Buas, yang sudah aktif di Family First Indonesia, ya, dan dia sudah mengembangkan berbagai akun, ya, terutama di Instagram. Dan kemudian kita ada akun yang namanya akun pengharapan kekal, dan puji Tuhan kita punya follower 400.000. Ya. Kemudian kita gunakan akun pengharapan kekal ini, kita gunakan IG Live ya. Jadi IG Live, dan puji Tuhan ada banyak hamba Tuhan yang mendukung seperti ini. Ada Pak Bubi Tikwalo, ada Pak Robi Chandra, ada Pak Bini Sulihin, ada Pak Bejo, ada Pak Samuel, ada Ibu Ramyati, ada Pak Bambang Wianto. Dan kemudian IG Live setiap hari ya. Jadi sekalian juga bisa melihat nanti IG Live setiap jam 7 malam di akun pengharapan kekal Bapak sekalian. Dan Bapak sekalian bisa lihat pada saat kita melakukan IG Live, dan jumlah penonton selama 3 minggu ini rata-rata sekitar 1.000, antara 800 sampai 1.500. Memang yang nonton tidak banyak, tapi kalau kita perhatikan angka 1.000 kan, sudah lebih besar daripada rata-rata anggota jemaat satu gereja di Indonesia. Tapi kemudian kalau kita postingkan di IG story-nya, kan, ternyata dalam waktu 1 hari ada tambahan 2.000. Kan. Kemudian kita masukkan ke IGTV-nya, ada tambahan 13.000. Kita masukkan Facebook-nya, kebetulan Facebook-nya Pengharapan Kekal juga besar sekali followernya, 200.000 lebih, ada 21.000. Jadi secara total 1 hari. Kan. Satu aktivitas selama 30 menit, pakai IG Live, ternyata bisa menjangkau view hampir 40.000 Bapak sekalian. Kemarin saya lihat ada beberapa video yang kita tayangkan juga, sudah selama 3 hari, sudah bisa ditonton selama sebanyak 50.000 lebih. Dan ini merupakan pelayanan yang sangat sederhana, Bapak sekalian, dengan menggunakan Instagram. Tapi memang buat gereja-gereja yang dulu terlambat tidak membangun kanalnya, tidak punya followernya, itu menjadi satu challenge. Makanya gereja yang tahapan seperti itu lebih baik membangun followernya, gereja yang sudah siap bisa membangun konten-kontennya, Bapak sekalian. Ya. Ini merupakan salah satu cara bagaimana kita bisa jadi berkat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Bapak sekalian yang punya kanal Facebook, ada kanal IG, saya harapkan mungkin barangkali bisa membuat kreativitas menggunakan konten-konten seperti ini. Bapak sekalian bisa melihat nanti misalnya di jam 7 malam bisa mengikuti Pengharapan Kekal, bisa melihat IG Live, atau kemudian bisa melihat IG TV-nya. Sejak mulai Sabtu kemarin, kan, karena IG pun, Instagram pun ternyata juga sudah melakukan banyak sekali inovasi. Ternyata hasil daripada IG Live ya, kan, Instagram sudah mempersilahkan bisa direcording dan dimasukkan ke IGTV secara langsung. Jadi tidak perlu menggunakan IG Story, tapi bisa langsung ke arah IGTV. Dan memang sebagian besar anak muda lebih suka IGTV. Karena apa? IGTV is about my time, waktu saya. Saya mau lihat jam 7 malam, saya mau lihat jam 9 malam, saya mau lihat pagi hari, itu terserah saya. Inilah salah satu ciri anak-anak remaja, pemuda yang sangat native ya. It's my time, it's not your time. Makanya banyak di antara mereka tidak suka televisi. Karena diatur kan jam sekian, jam sekian, jam sekian. Mereka senang mengatur waktunya sendiri. Ya. Tidak mengirankan ini media sosial menjadi salah satu media yang sangat baik sebenarnya buat kita semua.
terutama gereja. Mari kita lihat tantangan ke-7, saya akhirin dalam beberapa menit kemudian, nanti saya serahkan ke moderator. Sebagian hamba Tuhan khawatir tidak dibutuhkan dalam pelayanan dan kehilangan kepercayaan diri. Tapi saya berharap ini hasil pada bulan April, Bapak sekalian, ya. Mudah-mudahan tantangan ini sudah mulai teratasi pada bulan Mei ini. Kenapa seperti ini? Realitanya adalah, Bapak sekalian, kita lihat realita dari hasil FGD-nya. Kebanyakan live streaming itu diisi oleh hamba Tuhan senior. Jadi ada gereja atau sinode punya hamba Tuhan 100 misalnya. Yang ngisi cuma hamba Tuhan senior. Sehingga yang masih junior tidak mendapatkan kesempatan. Kita bersyukur pada bulan Mei ini mungkin banyak gereja-gereja bisa live streaming sendiri. Sehingga kalau hamba Tuhannya ada 100, yang bisa live streaming ada 10, ada 20 ya mungkin ya. Tapi di bulan April itu seringkali hanya 1. Sedangkan 100 hamba Tuhannya tidak ada kesempatan. Kemudian beberapa hamba Tuhan menjadi minder karena apa? Tidak tahu harus melakukan apa dengan keterbatasan yang dimiliki, terutama hamba Tuhan yang tidak bersahabat dengan teknologi, hamba Tuhan yang kurang bergaul dengan dunia digital, ini menjadi satu tantangan sendiri. Mereka merasa, wah, jangan-jangan sudah mau bisa pensiun dini gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak semua hamba Tuhan siap dengan lingkungan hal seperti ini, lingkungan pelayanan yang serba digital. Ini menjadi realita dari hasil FGD Bapak sekalian. Maka alternatif solusinya yang BRC akan tulis di sini, kita lihat di slide ini adalah memberikan kesempatan pada hamba Tuhan yang junior untuk mengikuti pelatihan dan edukasi digital. Ini kesempatan Bapak sekalian. Saya lihat pada bulan April dan Mei kemarin sudah banyak sinode melakukan ini kesempatan. Kan? Bagaimana mereka dibekali seperti ini. Kemudian yang kedua adalah hamba Tuhan yang tidak bertugas pada ibadah streaming dapat dilibatkan aktif dalam program pemuridan kelompok sel. Karena kita lihat banyak gereja-gereja sudah punya kelompok pemuridan kelompok sel, walaupun mereka tidak berkhotbah melalui ibadah live streaming, tapi mereka bisa menggerakkan kelompok-kelompok pemuridan dengan Zoom, dengan WA call misalnya, atau dengan melakukan dengan cara-cara lain. Atau menggerakkan hamba Tuhan untuk aktif membantu jemaat dan komunitas yang membutuhkan bantuan. Jadi terjun di bidang sosial. Dari hasil FGD kemarin juga terutama gereja-gereja kesukuan, karena banyak hamba Tuhan yang rupanya merangkap. Mereka hamba Tuhan, tapi ternyata juga ketua RT. Mereka hamba Tuhan, sebagian juga ada yang jadi RW. Atau mungkin mereka juga menjadi bagian pengurus daripada komunitas. Jadi mereka terlibat dengan sosial. Tapi sekali lagi, mereka juga bisa dilibatkan dengan berbagai banyak hal, terutama kita lihat pemuridan atau cell group atau care group itu salah satu hal yang bagus buat hamba-hamba Tuhan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk khotbah live streaming. Dan hasil survei dari BRC yang di bulan pada tahun 2019 ya, 2019 kita melakukan satu survei nasional. Ternyata kita lihat, kita bersyukur misalnya pendeta atau gembala jemaat responden mengatakan bahwa mereka itu sedang memuridkan ya selama 12 bulan terakhir sebanyak 87%. Sedangkan majelis sekitar 70%. Sedangkan untuk anggota jemaat itu sekitar 46%. Kalau kita melihat sebelum pandemi, ternyata banyak hamba Tuhan yang terlibat dan pemuridan. Mestinya mereka bisa sibuk, mereka bisa terlibat dalam pelayanan, walaupun mereka tidak memiliki kesempatan untuk khotbah live streaming. Tentu salah satu yang bagus juga kalau bisa dilibatkan, mereka bisa juga tampil di IG Live misalnya, atau di Facebook Live atau yang pelayanan yang lain-lain. Tapi salah satu yang menarik adalah pemuridan. Bilangan Research Center sedang menyusun buku kedua mengenai pertumbuhan gereja ya. Dan saya berharap mungkin di semester 2 kita bisa launching buku kedua dari Bilangan Research Center yang kita membahas dari hasil survei apa yang membuat gereja itu bertumbuh dan gereja kemudian tidak bertumbuh, faktor-faktor variabelnya apa gereja-gereja di Indonesia bisa bertumbuh ya. Dan kita memang find out salah satu faktor yang sangat penting yang menentukan apakah gereja itu bisa bertumbuh secara quantity dan secara quality adalah mengenai ada tidaknya kelompok-kelompok pemuridan seperti ini. Gereja-gereja yang pemuridannya bagus memiliki opportunity untuk bisa bertumbuh dengan baik. Jadi Bapak sekalian, sudah 45 menit saya presentasi, saya sudahin, dan mudah-mudahan hasil ini bisa memberikan inspirasi, memberikan dorongan kita sebagai hamba Tuhan, majelis untuk bisa melayani di tengah-tengah pandemi dan pasca pandemi. Saya serahkan kepada Pak Hans sebagai moderator kita. Pak Hans adalah sekretaris daripada Bilangan Research Center. Silakan Pak Hans. Baik, terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu sudah masuk pada kami beberapa pertanyaan. Saya akan coba membacakan beberapa pertanyaan
Akan silakan Pak Andi untuk menjawabnya. Sebelumnya tadi ada sedikit pertanyaan Pak Andi, apakah slide-nya bisa dibagikan kepada peserta? Ya, nanti kita akan rundingkan dengan pengurus Bilar Research Center, karena memang tentu sebenarnya BRC sangat bersedia sekali untuk membagikan, tapi kita sadar ada lag time antara FGD yang kita lakukan di bulan April sama di bulan sama yang terjadi di Amain, karena dinamikanya luar biasa, terjadi banyak perubahan. Nanti kita akan rundingkan dengan dengan para pengurus dan pembina, apakah slide-slide kita itu punya relevansi yang cukup baik dan mendorong gereja untuk bisa melayani dengan baik. Kalau memang jawabannya ya, kita akan bagikan. Intinya BRC sangat senang sekali untuk berbagi ya, tapi kita ingin supaya setiap data yang kita sajikan relevan, valid, dan terkini ya. Kita pikirkan apakah nanti digabungkan dengan hasil survei lebih dahulu atau tidak. Tapi kita berharap kita akan sharing. Paling tidak kita akan sharingkan beberapa halnya di Instagram. Kalian bisa mengikuti Instagram daripada Bilangan Research Center. Nanti Saudara Cemara akan mempostingkan satu persatu ya 7 tantangan gereja ini. Tapi intinya kita akan sharingkan semaksimal mungkin untuk kebaikan gereja. Kemudian di Bapak sekalian, di tempat ini juga saya ditemani oleh banyak pengurus dan pembina dari Bilangan Research Center. Di sini ada Bapak Bambang Budianto, di sini juga ada Pak Gideon ya, mungkin ada Pak Krisna, ada Pak Yusafat, ada Pak Hans. Nanti beberapa pertanyaan yang dilontarkan nanti silahkan kalau teman-teman dari Bilangan Research Center juga ingin menambahkan ya. Oke, silakan Pak Hans. Ya, baik, ini pertanyaan pertama adalah Shalom, dari beberapa solusi memang teknologi menjadi salah satu cara untuk tetap bisa melayani jemaat. Bagaimana dan gereja di pulau yang susah sinyal dan gadget terbatas? Mau langsung ditanggapi, Pak? Baik. Jadi Bapak sekalian, tadi kan internet penetrasi di Indonesia itu 64%. Memang kalau kita lihat orang Kristen yang di Pulau Jawa, di Jabodetabek adalah sekitar 7,5%, kemudian yang di Jawa itu total ya mendekati 2%. Mereka tidak punya problem. Saya juga sadar. Dan kekristen Indonesia memang agak sedikit komunitasnya, lokasinya memang agak sedikit tergerombol di beberapa provinsi. Tadi saya sebutkan Papua Barat, Maluku, NTT, Sulawesi Utara, dan kemudian Sumatera Utara adalah pusat-pusat kekristenan di Indonesia. Kan? Oleh karena sebagian Kristen penduduknya malah lebih banyak Kristennya daripada tidaknya. Saya yakin beberapa kan tinggal di pedesaan, dan ini menjadi satu tantangan. Memang kalau yang internet penetrasinya belum ada, kan, saya rasa tidak banyak yang bisa kita lakukan ya. Karena memang internet tidak ada ya. Yang bisa dilakukan adalah mereka pakai teknologi yang masa lalu konvensional. Jadi memang menggunakan social distancing misalnya. Jadi mereka menerapkan ibadah-ibadah dengan social distancing ya. Tentunya berjarak, mematuhi pemerintah, dan juga kita harus comply dengan semua kewaspadaan. Yang bisa dilakukan adalah tentunya adalah social distancing, ibadah-ibadah konvensional tentu masih dilakukan, demikian juga dengan kunjungan-kunjungan konvensional masih dilakukan. Tapi harus comply dengan social distancing. Itu nomor satu, tidak bisa dilakukan. Tapi kedua, kalau seandainya internetnya itu masih tidak kuat, lemah ya, saya yakin gereja-gereja bisa memulai dengan berbagai cara. Dan tergantung budgetnya. Saya sih sarankan, kalau gereja-gereja tadi memang budgetnya itu tidak banyak, dan kemudian internetnya juga belum menjangkau penuh dan masih lemot begitu, bisa mulai dengan membangun media sosial lebih dahulu. Karena media sosial itu salah satu cara yang relatif murah. Jadi gerakan anak-anak muda, kemudian ini kesempatan yang sangat bagus Bapak sekalian. Saya berkali-kali sering mengatakan, gereja jangan terlambat membuat komisi digital Bapak sekalian. Ya, kalau yang sudah punya komisi multimedia, punya komisi audiovisual, kan, saya lebih prefer dirubah saja kata-katanya menjadi komisi digital. Digital adalah is here to stay. Dunia marketplace sekarang goncang luar biasa ya. Makanya e-commerce segala macam akan sangat maju, digital akan sangat maju. Mereka semua seperti Zoom hari ini, lihat aja Bapak sekalian. Dan Zoom tiba-tiba sebelum pandemi dipakai cuma 20 juta orang. Sekarang setiap hari 300 juta orang. Sampai hari Minggu kemarin itu crash. Banyak orang mengatakan jangan-jangan crashnya karena apa? Terlalu banyak orang Kristen menggunakan ibadah Zoom, ya puji Tuhan ya. Dan itu sudah tidak terelakkan sekali. Gereja-gereja kalau bisa, kan, Bapak sekalian yang mendengarkan Zoom ini, saya mohon ya, pikirkan dengan sungguh-sungguh harus set up komisi digital Bapak sekalian. Bapak sekalian sudah punya komisi wanita, sudah punya komisi pria mungkin, punya komisi lansia, komisi anak-anak. Kenapa tidak punya komisi digital? Karena digital ini menjadi hub and spoke. Kan?
Dengan adanya komisi seperti ini, saya berharap yang paling penting adalah ada strukturnya lebih dahulu dan kemudian ada orang-orangnya. Jadi anak-anak muda bisa terlibat atau sekalian. Selama ada struktur, ada anak-anak muda dengan budget yang kecil pun nanti anak-anak muda bisa memulai dengan media sosial, kan? Dengan akun Instagram, dengan Facebook, dengan YouTube, itu dimulai dengan free. Dan otomatis ini salah satu hal yang pertama bisa dilakukan. Of course, kalau gereja itu sudah pada tahap kedua, bisa mulai dengan bagaimana mikirkan websitenya. Karena membangun website, updating website, itu sudah membutuhkan biaya yang lebih besar. Dan sudah pasti mereka memikirkan kontennya. Konten yang kreatif segala macam, terus lama-lama sudah pasti membutuhkan beberapa peralatan yang semakin biaya besar. Tapi saya yakin ya, dimulai dengan struktur lebih dahulu, kan? Para leader kan, dimulai dengan leadership. Hamba-hamba Tuhan walaupun sudah senior itu, jangan sampai lupa fokus kepada digital. Digital bukan sesuatu yang, itu sudah point of no return. Teknologi ini tidak akan berbalik lagi, Bapak sekalian. Saya sendiri bersyukur, saya memiliki perusahaan namanya Frontier Group, ya, Bapak sekalian mungkin kenal, ada Top Brand, ya. Dan selama 10 tahun terakhir, saya juga melakukan transformasi digital. Tidak mudah, Bapak sekalian. Saya sendiri juga mengalami, saya punya experience seperti itu. Dan tidak merubah, paling tantangan terbesar adalah merubah mindset di para leadernya. Jadi memang no choice. Kalau leader-leader tidak punya mindset, jangan berharap gereja itu bisa melakukan adopsi digital. Oke, Bapak sekalian, kira-kira jawaban seperti itu. Saya agak sedikit tambahin, mudah-mudahan saya sangat terbeban sekali untuk gereja semakin maju. Jadi jawabannya adalah bisa mulai dengan menggunakan media sosial. Itu cara yang paling murah lebih dahulu, ya. Baru kemudian kita pikirkan. Tapi tanpa leadership, tanpa orang, tanpa struktur, memang tidak akan sustainable di masa mendatang. Baik, Pak Hans, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Angga. Dari 7 tantangan, apakah tantangan ini terus berlanjut saat pandemi berakhir atau membaik? Ataukah tantangan ini terus berlanjut malah membentuk tantangan baru ke depan? Ya, saya akan jawab ya. Saya pelaku bisnis ya, Bapak sekalian. Jadi gereja-gereja di hamba Tuhan, majelis yang mungkin saya bersyukur sebagian kenal saya, kan. Bapak sekalian mungkin jangan mengundang saya sebagai hamba Tuhan untuk berkhotbah ya. Saya itu pelaku bisnis, tapi Tuhan tempatkan saya di dunia marketplace. Saya akan menjawab sebagian. Saya berharap mungkin Pak Bambang Budianto yang ada di sini, beliau adalah pembina daripada Pilar Research Center ya, pendeta, dan mungkin juga ada pendeta Gideon ya, atau Pak Hans sendiri yang bisa memberikan tambahan. Yes, kan? Saya cukup yakin 7 tantangan. Bapak sekalian, kan, memang kita senang membuat tantangan di kelompok-kelompokkan, kadang-kadang di kelompokan 3, di kelompokan 7 gitu ya, atau 10 ya, supaya lebih mudah diingat dan lebih mudah dicerna ya. Dan 7 tantangan ini sudah pasti akan mengalami pergeseran. Ada beberapa akan semakin kuat, ada beberapa semakin melemah, kayak contohnya. Tadi saya katakan, masalah penginjilan, masalah yang berhubungan sekolah minggu. Saya punya keyakinan, ini tantangan yang akan melemah. Gereja akan merespon dengan baik. Saya yakin sekali. Gereja, ketidaksiapan gereja dengan teknologi, ini tantangan akan melemah. Ya. Tapi masalah engagement misalnya, ini bisa tantangan baru, akan stay. Saya cukup yakin nanti sebagian daripada jemaat itu bisa stay dengan ibadah online, walaupun setelah pandemi berakhir. Karena memang hasil riset menunjukkan, ya, sebelum pandemi, sebagian orang sudah ibadah online. Jadi ibadah online itu bukan sesuatu yang terjadi hanya selama pandemi. Sebelumnya sudah terjadi. Beberapa gereja sudah melakukan seperti itu. Dan nanti akan muncul namanya virtual church. Saya cukup yakin. Akan muncul gereja-gereja yang sadar. Ternyata hari ini gereja bukan gedungnya. Gereja itu bukan bangunan fisik. Seperti yang sudah firman Tuhan katakan. Adalah fellowship, kumpulan daripada orang-orang percaya. Kalau sudah seperti ini, saya bisa menggunakan Zoom, saya bisa menggunakan live streaming, YouTube untuk membangun gereja. Nanti akan muncul seperti itu. Ada anak-anak muda mengatakan, saya tidak butuh 1 miliar, saya tidak butuh 5 miliar bangun gereja, saya tidak perlu nyewa. Nah, ini contoh tantangan baru. Nanti tiba-tiba muncul virtual church, sudah pasti. Dan engagement. Jadi ada tantangan yang paling kuat, tapi sebagian besar tantangan akan semakin lemah, dan akan muncul tantangan baru lagi. Yes. Dan mungkin Pak Bambang Budianto atau Pak Gideon, silakan kalau mau menambahkan. Pak. Ya, saya tambah sedikit. Jadi sebagian besar gereja itu melihat tantangan sebagai sesuatu yang harusnya bisa diatasi. Belum lama ini saya bertemu dengan beberapa pimpinan Injili di Asia dan mengidentifikasi bahwa gereja itu mengantisipasi apa yang bakal terjadi di masa depan. Jadi
Ada 11 hal yang kita temukan luar biasa. Pertama, bahwa tidak pernah di dalam sejarah gereja di mana kita bisa begitu produktif membangun aset digital. Bayangkan kalau kita bisa ngukur nanti berapa banyak aset digital yang kita hasilkan bulan Mei atau bulan April ini dibanding bulan-bulan sebelumnya, kita akan terkejut, akan ada telah terjadi lonjakan yang luar biasa aset digital yang dihasilkan oleh gereja. Yang dulunya tidak pernah bikin video khotbah, video renungan, hari ini berapa ratus video tiap hari. Ya. Yang kedua, disebutkan dalam riset tadi, generosity-nya meningkat. Pada saat gereja menghadapi tantangan, kita lihat tidak pernah dalam sejarah di mana seluruh dunia gereja begitu generous memperdulikan orang miskin, tidak hanya anggotanya, tapi masyarakat juga. Jadi kalau ditanya apakah tantangan ini akan berlangsung terus, menurut saya kita akan keluar dari sini, kita akan bertambah kapasitasnya. Jadi ini bukan lagi tantangan buat kita, tapi kita lebih siap seperti vaksin untuk menghadapi tantangan berikutnya. Di tingkat Asia kita sedang memikirkan bagaimana kita, karena pandemi seperti ini, ya akan terjadi lagi yang mungkin bukan corona, tapi kemudian hari akan ada lagi wabah, akan ada lagi tragedi, disaster yang menimpa dunia, menimpa gereja. Bagaimana kita mengantisipasi? Jadi menurut saya kalau pertanyaannya adalah apakah ini akan berlangsung terus atau berhenti di sini, menurut saya sebentar lagi ini bukan lagi tantangan buat kita, karena semua orang cari jalan keluar ya, untuk mengatasi ini. Ada banyak kasus dikatakan tadi di Filipina, di mana-mana gereja besar menyponsori gereja kecil. Di 1 bulan terakhir lebih banyak kerjasama gereja dengan pemerintah membantu rumah sakit daripada 10 tahun terakhir barangkali. Jadi kita punya mindset, nah mungkin karena Alkitab yang membentuk mindset kita untuk mengantisipasi jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Sehingga tantangan hari ini tidak akan jadi tantangan ke depan karena kita punya kapasitas lebih melewati COVID ini. Itu tambahan saya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Very insightful. Baik, pertanyaan terakhir mungkin Pak. Dalam hal penginjilan, jika gereja melakukan penginjilan via medsos, apakah undang-undang di Indonesia memberi ruang untuk melakukan itu? Apakah tidak melanggar undang-undang ITE? Baik, mungkin nanti juga ada yang, kalau seandainya ada hamba Tuhan, ada majelis tempat ini yang menguasai ITE ya. Pertama, Bapak sekalian, kan, ITE itu kan, kalau kita perhatikan, mereka-mereka yang melanggar itu kan, sudah pasti kalau kan ada beberapa unsur misalnya melakukan pencemaran nama baik dan kemudian akan men-sharingkan kepada pihak-pihak luar. Sedangkan sosial media sebenarnya kan sudah pasti, ini kan media yang sifatnya terbuka ya. Dan of course sudah pasti yang gereja lakukan, jangan, oleh karena itu setiap gereja yang sudah menggerakkan media sosialnya, tentunya harus memiliki salah satu strateginya, yaitu salah satunya adalah mereka memiliki namanya policy content. Di dunia marketplace, seperti biasa, kebetulan Frontier, saya banyak bergerak di digital, kita banyak membantu perusahaan, mendigitalkan beberapa perusahaan di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini, kan, Frontier Group, kan. Kita selalu mengingatkan kepada klien-klien kita, kan, terutama yang media sosialnya sudah sangat bagus, harus punya namanya policy terhadap social media policy. Di negara maju seperti di Amerika dan Eropa, di mana social media itu menjadi luar biasa, perusahaan-perusahaan besar seperti IBM, seperti Coca-Cola, seperti McDonald's, misalnya, seperti Starbucks, mereka itu sudah pasti punya namanya social media policy. Dan kadang social media policy itu bisa sampai 5 halaman. Dan di Indonesia sudah pasti kan, perlu dipikirkan juga. Di marketplace pun juga memikirkan, jangan sampai kemudian para staff itu terjerat ya masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum. Kan, sebagai contoh yang sudah pasti mereka tidak boleh melakukan pencemaran nama baik, tidak boleh menghina, tidak melakukan diskriminasi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu biar anak-anak muda kan, bisa bergerak dengan baik, sangat baik sekali kalau hamba Tuhan dan majelis ya tidak mengintervensi masalah kreativitasnya, tapi membuat social media policy.
Silakan nanti di googling, social media policy itu contohnya banyak sekali dan berbagai itemnya. Jadi saya pikir kalau social media policy itu setiap bulan diingatkan. Jadi kalau ada tim digital, social media policy diingatkan, tidak boleh melakukan diskriminasi, jangan menghina orang lain, jangan melakukan pencemaran nama baik. Demikian juga kemudian kalau apa sih yang kita pelajari di Indonesia itu, dan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu terang-terangan kemudian misalnya memaksa orang untuk mengubah keyakinan mereka dan segala macam, dan menggunakan paksaan. Itu sesuatu yang sudah pasti tidak diperkenankan. Makanya social media policy ini akan membantu setiap gereja supaya mereka lebih smooth, mereka punya konten-konten, jangan sampai terjerat hal seperti itu. Tapi secara overall, kalau kita itu hanya mengajak orang untuk semakin beriman, kemudian percaya Tuhan Yesus segala macam, sudah pasti karena itu media terbuka ya. Dan hal ini, apalagi kalau misalnya sudah jelas media sosial itu nama akunnya itu link dari gereja segala macam, sudah hal seperti ini tidak menjadi problem ya. Dan negara Indonesia tidak mengatur masalah hal seperti ini. Makanya agama apapun mereka juga bisa mengisi konten-konten mereka dengan apa yang mereka percayain, dan juga menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebaikan dan sebagainya. Gitu Pak Hans. Jadi ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Sekali lagi ini ada dinamika, tapi intinya BRC berharap apa yang sudah kita sharekan ini bisa menjadi berkat, bisa mendorong Bapak sekalian untuk tetap semangat di dalam pelayanan. Ini justru saat yang luar biasa, tadi Pak Bambang juga katakan kesempatan yang sangat baik gereja-gereja untuk semakin produktif ya. Tapi pesan kita adalah hari ini, apa yang membuat gereja itu memikirkan digital, menjadi mendorong supaya aset digital besar. Siapa yang mendorong pendorong utamanya? Kalau dikasih polling, satu adalah hamba Tuhan, kedua adalah majelis, ketiga para pengurus, keempat COVID-19 pandemi. Ternyata jawabannya adalah COVID-19. Rupanya Tuhan juga menggunakan pandemi ini mendorong gereja-gereja untuk melakukan pelayanan baik. Jadi digital is here to stay, dan ke depan gereja-gereja harus mempersiapkan diri. Terima kasih Pak Hans. Saya kembalikan Pak Hans untuk menutup. Terima kasih Pak Andi. Semua pertanyaan saudara sudah kami tidak bisa kami jawab seluruhnya dalam kesempatan ini, tapi panitia akan merekap semuanya untuk memfile, dan nanti kita serahkan selanjutnya bagaimana. Pada akhirnya saya ingin memberikan beberapa kesimpulan dari seminar ini. Gereja menghadapi masa pandemi ini, mau tidak mau hari ini dan masa ke depan menghadapi satu kenormalan yang baru. Ada yang pertama, kesimpulan yang perlu kita pegang bersama adalah ada 4 kata penting. 1, teknologi, 2, data, 3, adaptasi, dan blend. Artinya mau tidak mau gereja harus menggunakan teknologi. Gereja harus mempergunakannya untuk masa-masa ke depan, ya, tidak alergi kepada teknologi, ya, teknologi online maksudnya pada masa ini, dan juga perlunya data, karena data itu satu hal yang sangat penting pada masa ini, dan beradaptasi dengan situasi yang ada, sehingga bisa berselancar dalam perubahan zaman ini, dan kemudian menerapkan suatu strategi yang sifatnya blended. Blended artinya bisa online, bisa juga offline, ya. Jadi dua-duanya. Kemudian yang kedua, gereja dibawa untuk kembali pada hal yang esensial. Ya, ada 3 kata penting, yaitu keluarga, pemuridan, dan kelompok sel atau kelompok kecil. Ya, pelayanan gereja biasanya bersifat church-centris, ya, di mana biasanya membawa keluarga ke gereja, tetapi dengan situasi pandemi tanpa disadari kembali pada esensinya, yaitu family-centris. Jadi membawa gereja masuk dalam keluarga. Dan tentunya di situ yang penting harus dipaparkan bagaimana memuridkan, memberdayakan keluarga, dan dalam kelompok-kelompok yang kecil justru menjadi begitu penting, menjadi sesuatu kekuatan bagi gereja itu ke depan. Dan yang ketiga, tadi disampaikan bahwa untuk outreach, untuk penjangkauan, maka kita melihat bahwa gereja-gereja sudah begitu antusias, 68% melakukan charity, ya, melakukan pertolongan bantuan baik kepada anggota jemaat maupun kepada masyarakat sekitarnya. Ya. Dan yang kedua berbicara tentang platform digital, ya, konten-konten digital.
lewat media sosial dan sebagainya ya. Kiranya beberapa hal ini menolong kita untuk mempersiapkan gereja menghadapi masa ini dan masa yang akan datang.